Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haman tidaklah diketahui hingga dipecahkannya huruf hieroglif Mesir di abad ke-19. Ketika hieroglif terpecahkan, diketahui bahwa Haman adalah seorang pembantu dekat Fir'aun dan pemimpin pekerja batu pahat. Gambar ini memperlihatkan para pekerja bangunan Mesir kuno. Hal teramat penting di sini adalah bahwa Haman disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang mengarahkan pendirian bangunan atas perintah Fir'aun. Ini berarti bahwa keterangan yang tidak bisa diketahui oleh siapapun di masa itu telah diberikan oleh Al-Quran. Satu hal yang patut dicermati. Al-Quran mengisahkan kehidupan Nabi Musa alaihi salam dengan sangat jelas. Tatkala memaparkan perselisihan dengan Fir'aun dan urusannya dengan Bani Israel, Al-Quran menyingkap berlimpah keterangan tentang Mesir kuno. Pentingnya banyak babak bersejarah ini hanya baru-baru ini menjadi perhatian para pakar dunia. Ketika seorang memperhatikan babak-babak bersejarah ini dengan pertimbangan, seketika akan menjadi jelas bahwa Al-Quran dan sumber pengetahuan yang dikandungnya telah diwahyukan oleh Allah yang Maha Tahu, dikarenakan Al-Quran bersesuaian langsung dengan seluruh penemuan besar di bidang ilmu pengetahuan, sejarah, dan kepurbakalaan di masa kini. Satu contoh pengetahuan ini dapat ditemukan dalam paparan Al-Quran tentang Haman, seorang pelaku yang namanya disebut dalam Al-Quran bersama dengan Fir'aun. Ia disebut di 6 tempat berbeda dalam Al-Quran, di mana Al-Quran memberitahu kita bahwa ia adalah salah satu dari sekutu terdekat Fir'aun. Anehnya, nama Haman tidak pernah disebutkan dalam bagian-bagian Taurat yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi penyebutan Haman dapat ditemukan di bab-bab terakhir Perjanjian Lama sebagai pembantu Raja Babilonia yang melakukan banyak kekejaman terhadap Bani Israel kira-kira 1100 tahun setelah Nabi Musa alaihi salam. Al-Quran yang jauh lebih bersesuaian dengan penemuan-penemuan kepurbakalaan masa kini benar-benar membuat kata Haman yang merujuk pada masa hidup Nabi Musa alaihi salam. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap kitab suci Islam oleh sejumlah kalangan di luar Muslim terbantahkan tatkala naskah hieroglif terpecahkan sekitar 200 tahun silam dan nama Haman ditemukan di naskah-naskah kuno itu. Hingga abad ke-18, tulisan dan prasasti Mesir kuno tidak dapat dipahami. Bahasa Mesir kuno tersusun atas lambang-lambang dan bukan kata-kata, yakni berupa hieroglifik. Gambar-gambar ini yang memaparkan kisah dan membukukan catatan peristiwa-peristiwa penting sebagaimana kegunaan kata di zaman modern. Biasanya diukir pada batu dan banyak contoh masih terawetkan berabad-abad. Dengan tersebarnya agama Nasrani dan pengaruh budaya lainnya di abad kedua dan ketiga, Mesir meninggalkan kepercayaan kunonya beserta tulisan hieroglif yang berkaitan erat dengan tatanan kepercayaan yang kini telah mati itu. Contoh terakhir penggunaan tulisan hieroglif yang diketahui adalah sebuah prasasti dari tahun 394. Bahasa gambar dan lambang telah terlupakan, menyisakan tak seorang pun yang dapat membaca dan memahaminya. Sudah tentu hal ini menjadikan pengkajian sejarah dan kepurbakalaan nyaris mustahil. Keadaan ini tidak berubah hingga sekitar 2 abad silam. Pada tahun 1799, kegembiraan besar terjadi di kalangan sejarawan dan pakar lainnya. Rahasia hieroglif Mesir kuno terpecahkan melalui penemuan sebuah prasasti yang disebut Batu Rosetta. Penemuan mengejutkan ini berasal dari tahun 1906 sebelum Masehi. Nilai penting prasasti ini adalah ditulisnya prasasti tersebut dalam 3 bentuk tulisan, hieroglif, demotik atau bentuk sederhana tulisan tangan bersambung Mesir kuno, dan Yunani. Dengan bantuan naskah Yunani, tulisan Mesir kuno diterjemahkan. Penerjemahan prasasti ini diselesaikan oleh orang Prancis bernama Jean-François Champollion. Dengan demikian, sebuah bahasa yang telah terlupakan dan aneka peristiwa yang dikisahkannya terungkap. Dengan cara ini, banyak pengetahuan tentang peradaban, agama, dan kehidupan masyarakat Mesir kuno menjadi tersedia bagi umat manusia. Dan hal ini membuka jalan kepada pengetahuan yang lebih banyak tentang babak penting dalam sejarah umat manusia ini. Melalui penerjemahan hieroglif, sebuah pengetahuan penting tersingkap. Nama Haman benar-benar disebut dalam prasasti-prasasti Mesir. Nama ini tercantum pada sebuah tugu di Museum Hof di Wina.
Tulisan yang sama ini juga menyebutkan hubungan dekat antara Haman dan Fir'aun. Dalam kamus People in the New Kingdom yang disusun berdasarkan keseluruhan kumpulan prasasti tersebut, Haman disebut sebagai pemimpin para pekerja batu pahat. Temuan ini mengungkap kebenaran sangat penting. Berbeda dengan pernyataan keliru para penentang Al-Quran, Haman adalah seseorang yang hidup di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia dekat dengan Fir'aun dan terlibat dalam pekerjaan membuat persis sebagaimana dipaparkan dalam Al-Quran. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Ayat dalam Al-Quran tersebut yang mengisahkan peristiwa di mana Fir'aun meminta Haman mendirikan menara bersesuaian sempurna dengan penemuan purbakala ini. Melalui penemuan luar biasa ini, sanggahan-sanggahan tak beralaskan dari para penentang Al-Quran terbukti keliru dan tidak bernilai intelektual. Secara menakjubkan, Al-Quran menyampaikan kepada kita pengetahuan sejarah yang tak mungkin dimiliki atau diketahui di masa Nabi Muhammad SAW. Hieroglif tidak mampu dipecahkan hingga akhir tahun 1700-an. Sehingga pengetahuan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya di masa itu dari sumber-sumber Mesir. Dalam kerajaan Fir'aun, ketika nama Haman ditemukan dalam prasasti-prasasti kuno tersebut, ini menjadi bukti lagi bagi kebenaran mutlak firman Allah. Dalam kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa jabatan penting seperti menteri, penasihat, sekaligus pelaksana proyek pembangunan menara. Pada surat Al-Qasas ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakan Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak tahu Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Mulai buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, agar aku bisa naik melihat Tuhan Musa. Dan coba, aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Dari ayat tersebut diceritakan, Haman diperintah oleh Fir'aun untuk membuat menara atau bangunan tinggi, supaya bisa melihat Allah yang disebutnya sebagai Tuhan Musa. Tanpa keraguan, Haman pun langsung mematuhinya. Hingga pada suatu hari, Allah menyelamatkan Bani Israel dan membinasakan Fir'aun, Haman, beserta para tentaranya. Allah menenggelamkan mereka di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa. Dalam surat Al-Qasas ayat 6, Allah berfirman, "Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang mereka selalu khawatirkan." Menurut ahli tafsir, yang dimaksud kekhawatiran Fir'aun dan Haman yaitu hancurnya kerajaan karena Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.